Halo, nama saya Israwandi Syaloho dengan NIM 203304020186. Saya dari kelas Manajemen Pemasaran 3B. Saya di sini bertugas untuk menjelaskan penyusunan rencana bisnis. Pada dasarnya, rencana bisnis ialah poin-poin rencana untuk meyakinkan para investor dan calon customer. Investor dan calon pelanggan tentu tidak mudah untuk diyakinkan, apalagi hanya memberikan gambaran abstrak. Disinilah bisnis plan atau rencana bisnis yang paling penting untuk bermain. Contohnya seperti kamu dan temanmu ingin pergi keluar kota yang dimana kota tersebut lumayan jauh dan harus sampai dalam waktu 2 hari. Tentunya kamu harus meyakinkan teman kamu dengan memberikan gambaran peta untuk dilewati dalam waktu dekat dan titik-titik lokasi di mana titik tersebut untuk tempat pemberhentian dan beristirahat ataupun untuk mengisi bensin. Tentunya teman kamu akan yakin dengan penjelasan yang kamu berikan sangat detail. Begitulah fungsi rencana bisnis atau business plan. Suatu rencana bisnis tentunya harus ditulis dan tidak hanya dipikirkan dalam kepala saja. Karena jika ditulis, kamu akan dapat melihat kembali dengan apa yang kamu tulis, kamu dapat melihat apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang tidak perlu, apa saja yang kurang. Dan juga rencana bisnis yang ditulis akan memudahkan para investor untuk membacanya dan memudahkan keputusan mereka untuk bergabung dengan bisnis yang kamu ciptakan. Saya di sini akan memberikan tahapan-tahapan untuk menyusun rencana bisnis. Yang pertama, gambaran umum dari bisnis kamu. Yang termasuk dalam gambaran tersebut ialah nama bisnis, produk atau jasa, target, siapa target yang akan kamu targetkan, dan apa saja tujuan atau goals yang ingin kamu capai. Kedua, analisis atas bisnis, kompetitor, dan industri. Berikan gambaran industri yang ingin kamu masuki tersebut dengan mencari tahu apakah industri tersebut sedang menaik atau menurun dan kenapa kamu percaya atas peluang kesempatan dengan industri tersebut yang tentunya sangat bagus dan berguna bagi bisnis kamu ke depannya. Kemudian, apakah ada tren-tren bisnis di dalam industri tersebut seperti contoh perubahan selera konsumen dan perubahan teknologi. Kalau di dalam kompetitor, jabarkan siapa saja yang akan menjadi pesaingmu di dalam dunia bisnis. Yang ketiga, struktur organisasi bisnis atau usaha. Di sini kamu harus jabarkan masing-masing posisi jabatan dari karyawan kamu dan siapa yang akan mengawasi siapa. Pada dasarnya ini hanya perlu kamu buat bagan-bagannya agar terbaca semua anggota tim kamu. Yang keempat, proyeksi dan keuangan bisnis atau usaha. Keuangan tersebut ialah dana yang dibutuhkan. Untuk apa dana tersebut? Untuk berapa lama dana tersebut akan digunakan? Dan dana apa yang akan muncul di kemudian hari? Seperti contohnya misalnya 10 juta rupiah untuk sewa ruko, 5 juta untuk biaya produksi box makanan, dan biaya lainnya seperti halnya konsumsi, biaya bahan kendaraan, gaji, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga untuk mencatat semua uang yang keluar dan masuk. Yang kelima, proyeksi penjualan bulanan atau tahunan. Proyeksi penjualan yang kamu jabarkan harus sesuai dengan target penjualan yang kamu butuhkan untuk mencapai break-even point alias balik modal. Untuk mempercantik rencana bisnis, kamu jangan lupa untuk membuat grafik-grafik bisnis, terutama pada saat menggambarkan grafik keuangan bisnis kamu. Sekian dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan. Nama saya Jessica Bangun
NIM 203304020165. Dan saya akan membahas penting gak legalitas usaha itu, dan jawaban saya adalah penting. Alasan saya pertama yaitu mengenai identitas. Nama PT kita, PT apa sih? Ketika kita mengadakan teken kontrak dengan pihak lain, kita akan menggunakan nama mana? Nama pribadi kah atau nama PT? Kalau misalnya PT kita belum ada atau CV kita juga belum ada, maka yang akan digunakan adalah nama pribadi kita. Ketika kita memiliki usaha barengan dengan teman-teman atau founder lainnya, maka yang paling penting banget adalah nama PT atau nama identitas kita. Yang kedua adalah pengakuan di mata hukum. Kalau misalnya kita sudah memiliki badan usaha yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan juga HAM, kemudian kita sudah memiliki nama merek dan merek tersebut sudah didaftarkan, maka kita akan memiliki pengakuan di mata hukum bahwa nama merek tersebut adalah merek kita. Ketika kita mengenalkan merek tersebut, sudah mengikuti iklan dan juga sudah melakukan brand yang terkenal dan menarik, dan juga kita sudah memiliki pengikut setia, maka hukum kita akan melindungi merek mana saja yang sudah didaftarkan secara sah di mata hukum. Yang ketiga adalah berbicara mengenai badan usaha. Badan usaha ini ialah entitas yang terpisah dari personal para pendirinya untuk badan usaha dan juga badan hukum. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin memisahkan tanggung jawab hukum personal ataupun tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan, maka harus memiliki perusahaan berbadan hukum. Tanpa adanya badan hukum, dan maka tidak akan pemisahan antara tanggung jawab personal teman-teman dan tanggung jawab personal pada hukum. Tidak mungkin adanya pemisahan hukum tanpa adanya legalitas perusahaan berbadan hukum. Yang keempat adalah mengenai kemudahan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian tentu mewajibkan atau mensyaratkan legalitas perusahaan agar perusahaan tersebut dapat meminjam dana atau meminjam uang kepada mereka. Oleh karena itu, tanpa adanya legalitas badan usaha, tanpa adanya akta pendirian, izin usaha atau NPWP, itu tidak akan bisa meminjam uang ke lembaga keuangan. Yang kelima ialah mengenai kemudahan ekspansi ke negara lain. Tidak mungkin kita bisa mengekspor ataupun usaha kita ke negara lain tanpa adanya dokumen legalitas. Misalnya itu mungkin nih kita ekspor ke negara lain, walaupun misalnya produk kita ini sudah terkenal di negara lain, tapi di negara tersebut tanpa adanya legalitas usaha kita tidak bisa diperbolehkan oleh negara mereka untuk diperjualbelikan di negara mereka. Yang terakhir itu mengenai pelindungan hukum. Jadi balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya usaha kita atau badan usaha kita sudah didaftarkan, maka merek kita akan memiliki perlindungan hukum. Tidak boleh siapapun menggunakan nama merek kita karena hak kita, karena kita sudah disahkan oleh hukum. Nama saya Adila Nur Hidayah, NIM 203304020162. Legalitas dalam kewirausahaan. Penting bagi wirausaha untuk menentukan bentuk kepemilikan bisnis sebelum memulai usaha. Di samping bentuk kepemilikan bisnis, seorang wirausaha juga patut memahami berbagai perizinan yang harus dipenuhi agar usaha yang dijalankan memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga wirausaha dapat menjalankan usahanya dengan tenang. Aspek yang patut dipertimbangkan wirausaha ketika memilih bentuk kepemilikan bisnis. Pertimbangan awal. Yang pertama, pertimbangan pajak. Beberapa kewajiban pajak yang harus ditanggung pengusaha, harus mengerti prosedur pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan kepemilikan usaha. Yang kedua, kemampuan menyelesaikan kewajiban.
mengevaluasi potensi mengenai kewajiban legal dan finansial bagi perusahaan, proteksi terhadap aset pribadi. Yang ketiga, kebutuhan modal awal dan masa depan, kemudahan memperoleh modal, jumlah dana eksternal. Yang keempat, pengendalian, wewenang pemilik dalam bisnis tersebut. Yang kelima, kemampuan manajerial. Semakin besar usaha, semakin dibutuhkan kemahiran manajerial. 6. Tujuan bisnis, ukuran dan profitabilitas. 7. Rencana suksesi manajemen, kelanjutan usahanya. 8. Biaya pembentukan, benefit dan biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha atas pemilihan bentuk kepemilikan bisnis. Secara umum, di Indonesia terdapat 2 bentuk kepemilikan bisnis, yaitu yang tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Tidak berbadan hukum, perusahaan perseorangan komanditer atau CP dan firma. Berbadan hukum yaitu perseroan terbatas atau PT dan koperasi. Perbedaan bentuk kepemilikan bisnis. Pada perusahaan yang tidak berbadan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orangnya, bukan perusahaannya. Pihak ketiga dapat menuntut pengurus perusahaannya dan bukan perusahaannya. Perusahaan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah perusahaannya, sehingga pihak ketiga dapat menuntut perusahaannya tetapi tidak dapat menuntut orang-orangnya. Bila ditinjau dari kepemilikan harta kekayaan, perusahaan yang berbadan hukum memiliki harta kekayaan terpisah dari kekayaan anggotanya, sehingga bila terjadi kerugian yang berakibat penggantian rugi, pelunasan kewajiban sebatas pada kekayaan perusahaan. Pada perusahaan yang tidak berbadan hukum, pembayaran atas kerugian atau pelunasan utang, harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminan. Perusahaan perseorangan, sole proprietorship atau perusahaan perseorangan, merupakan bentuk kepemilikan bisnis yang paling banyak dipilih oleh seseorang yang untuk utama kalinya memulai usaha. Bentuk PT. Yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, maksud dan tujuan perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesulitan. Yang ketiga, pendirian kurang lebih 2, pendirian pengambilan saham. 4. Nama dan kedudukan. 5. Anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar. Yang keenam, modal.